Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para dewan guru, para asatidz, wabil khusus guru-guru kita Ustaz Syahbudi, Ustaz Rosim Anwar, Bapak Ustaz Salmi, Zulkarnain, Bapak Ustaz Baidowi, juga Bapak Ustaz Syamsuddin, Bapak Musri, Bapak Munis, Bapak Fahmi, serta para orang tua lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kekuatan untuk terus kumpul di majlis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sambil nanti menunggu guru kita yang insya Allah sedang ikhtiar dan istikharah untuk melanjutkan napak tilas orang tuanya, kita sama-sama membaca hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi yang totalnya itu sejumlah 42, tetapi dibukukan hanya 40, jadi namanya Arba'in An-Nawawiyah. Nawawi itu ada dua, yang pertama An-Nawawi Ad-Dimashqi Damaskus, yang kedua adalah Nawawi Al-Bantani. Dua-duanya masyhurani, masyhur dan populer. Dan kita harus bangga ada ulama Nusantara ataupun putra bangsa Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia dengan turos dan juga kitabnya. Mudah-mudahan kita ketularan barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasul yang paling belakangan masuk Islam. Bahkan dalam satu riwayatnya beliau hampir membunuh Rasul. Hanya saja barokah doa Rasul, beliau masuk Islam dan diluluhkan hatinya. Maka orang yang diluluhkan hatinya namanya mu'allafatu qulubihim, yang diluluhkan hatinya. Maka orang-orang yang mu'allaf, yang diluluhkan hatinya masuk ke dalam Islam, biasanya ibadahnya agak militan, berbeda dengan kita yang Islamnya dari lahir. Kalau orang yang mu'allaf itu biasanya ibadahnya ada takut, berbeda dengan kita, gitu ya. Karena mungkin udah kesehariannya gitu. Karena tahu rutenya gitu. Biasa. Beliau ini namanya tiga, satu wujudnya, tapi ini tiga namanya. Dalam bahasa Arab itu konteksnya itu tiga nama tapi satu orang. Satu namanya laqab, dua namanya kunyah, tiga namanya isim. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab. Umar putra dari Khattab. Laqabnya adalah Al-Faruq, ya, laqabnya, atau dia disebutnya Amirul Mukminin. Kunyahnya, panggilannya adalah Abu Hafsin, yaitu bapaknya Hafsah. Karena beliau punya anak namanya Hafsah. Apakah nanti masuk kepada qiraah Hafsah? Kalau di sana Hafsah itu jadi. Wa awwalu man jahara bil Islam. Dalam biografinya Imam Nawawi membukukan bahwa beliau termasuk orang yang mengibarkan Islam pertama kali dengan suara lantang.
Di saat yang lainnya diem-diem, sembunyi-sembunyi karena takut disiksa dan diancam serta diteror, beliau ketika masuk Islam adalah orang yang pertama kali mengibarkan bendera Islam di hadapan orang-orang Quraisy. Makanya beliau disebut Al-Faruq, orang yang membedakan mana siang dan malam, mana hitam dan putih, mana hak dan mana yang batil. Nah, kata Umar bin Khattab, matur kepada Rasul, tidakkah Islam ini agama yang baik ya Rasul? Kalau yang baik mah harus kita jaharkan dan harus kita siarkan. Nah, makanya beliau awwalu man jahara bil Islam. Kemudian juga basyarahullahu bil jannah. Beliau juga termasuk salah satu sahabat yang diberi kabar, diberi notifikasi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dulu belum ada WA gitu ya. Dapat notif gitu. Iya, kamu masuk surga dengan voucher sekian. Basyarahullahu jannah, diberi kabar gembira bahwa beliau termasuk orang yang masuk surganya Allah. Wa ja'alal haqqa 'ala lisanihi wa qalbihi, dan Allah senantiasa menjadikan kebaikan, kebenaran pada lisan dan juga pada hatinya. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Rasul itu 539 hadisan. Membersamai Rasul belakangan masuk Islamnya, tapi mampu meriwayatkan hadis sebanyak 500 wa tis'atu wa salasina hadisan, 39 hadis. 539 hadis. Padahal masuk Islamnya belakangan. Bahkan orang yang hampir membunuh Rasul, Umar. Nah, kemudian juga dilanjutkan di biografinya, Imam Nawawi membukukan wa asya talatan wa sittina sanatan. Beliau hidup dalam kurun waktu 63 tahun. Wa mata syahidan bi ta'nati min Abi Lu'lu'ah. Beliau wafat itu sebab ditikam perutnya ataupun pundaknya, punggungnya oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini adalah orang Majusi, tawanan perang dari Persia. Ketika Persia ditaklukkan oleh Islam, nah tawanan ini dibawa ke Madinah, dilelang. Ayo yang mau ngambil pembantu atau ngambil budak, tapi budaknya ini istimewa. Apa? Rambutnya pirang, bermata biru. Itu Persia, kan bagus itu orangnya, putih, tinggi, semampai, juga bekas tawanan apa? Militer gitu. Berarti kan wah, keren ini. Ngangkat barangnya bisa kuat, ya, tahan banting lah. Nah, diambil oleh sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah, saudagar kaya di era Rasul. Diambil oleh Mughirah. Tetapi di era Khalifah Umar bin Khattab, itu Abu Lu'lu'ah setiap malamnya selalu mengasah pisau belati yang isinya racun. Sampai pada satu malam beliau mendapati kesempatan untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi beliau tahu nama Umar yang mengeksekusi negaranya Persia, tapi nggak tahu orangnya. Jadi dia tahu yang membumi hanguskan negara Persia adalah di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Saya akan cari tuh siapa Umar bin Khattab. Kapan waktu saya akan bunuh, kata Abu Lu'lu'ah. Sepanjang perjalanan dari Damaskus ke Madinah, karena dia sudah menghancurkan negara saya, kata Abu Lu'lu'ah. Diambil oleh Mughirah bin Syu'bah, ditaruhlah di di rumahnya, dirawat, digaji, diberi makan. Tiap malam itu ngasah pisau belati yang isinya racun. Satu kesempatan, karena memang di era sahabat tidak ada pas pampres. Nah, baru ada masa pas pampres itu ketika dinasti Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai. Jadi khilafah itu cuma 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari Ali ke bawah itu selesai, udah nggak ada khilafah namanya kerajaan, dinasti Umayyah. Baru tuh ada pas pampres. Sebab apa? Sebab ngelihat Umar kemana-mana sendirian, sholat subuh sendirian. Kemudian diikuti oleh Abu Lu'lu'ah sampai masuk ke pengimaman Masjid Nabawi, diikuti oleh Abu Lu'lu'ah. Dan sahabat yang lainnya tidak curiga atas orang baru yang mau sholat. Kemudian dia masuk, Umar bin Khattab masuk di pengimaman, Abu Lu'lu'ah tepat di belakang Umar. Baru membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang orang dulu nggak pakai baju koko, pakai bajunya gamis. Jadi pisaunya ditaruh di dalam. Jadi orang-orang nggak sholat tangan kanan di atas, dia mah tangan kanan di dalam.
Nah, ketika di pertengahan surat Al-Fatihah diambil ditikam. Itu diriwayatkan sampai 7 bahkan sampai 8 tikaman depan maupun belakang. Akhirnya Umar bin Khattab tidak langsung wafat, tapi pendarahan hebat karena belum ada BPJS ya itu. belum ada alat-alat yang memadai untuk menutupi darah yang bolong tadi dari tubuhnya. Bahkan dalam riwayatnya Umar bin Khattab dirawat oleh anak dan istrinya, itu kalau diminumin madu, rembes madu lihat belakang. Udah kayak sumber bolong. Diminumin susu, rembes susu. Mungkin kalau dulu udah ada kopi, rembes dulu itu kopi. Belum ada semen putih. Belum ada semen putih gitu. Nah itu. Nah ini riwayatnya Umar bin Khattab. Baru setelah pendarahan hebat selama beberapa hari, barulah dia wafat. Dia karena pendarahan hebat. Wa huwa yusallil fajra fardiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi ketika sholat fajar atau ketika sholat subuh, Umar berangkat dari rumahnya tidak dikawal oleh pas pampres, jalan dewekan aja. Utsman, Ali sendirian juga, nggak ada pas pampres. Nah, lawan dari Islamnya dinasti Umayyah melihat dari rekam jejak Khulafaur Rasyidin banyak yang wafat karena dibunuh dan ditikam, barulah dibentuk pas pampres sampai sekarang, gitu ya, supaya tidak disniper presidennya. Nah, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya setiap perkara apapun itu tergantung dari apa yang diniatkan seseorang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau seseorang itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pastilah yang dia dapat juga hijrah yang Allah dan Rasulnya cukupkan. Tapi sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau niat hijrahnya itu karena sebab dunia, saya mau banting setir lah, yang tadi jadi artis jadi ustad gitu ya. Banting setir sekarang kan banyak ya, ustad artis atau yang tadinya main band jadi ustad karena udah sepi job gitu ya. Iya, jadi main film udah sepi gitu ya. Akhirnya TV udah nggak laku, lakunya di mana? Android, podcast segala macem. Banting setir jadi ustad. Yang tadi drum main jadi ustad, yang gitaris jadi ustad. Itu yusibuha. Kalau hijrahnya sebab dunia, sebab populer, syuhroh, maka Allah akan ngasih cuma segitu aja, nggak ada apa-apanya. Iya, ditarik senang. Awim ro'atan yang kihuha, atau niat hijrahnya berangkat dari Pademangan pengen hijrah ke Kapuk, niatnya pengen ngincer janda gitu. Yang dia dapat ya itu aja, udah nggak dapat apa-apa gitu ya. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala dari Allah, nggak dapat keutamaan dari siapa-siapa. Maka dari itu segala apapun kembali kepada niat kita. Makanya yang paling ekstrim dari syarah yang dibukukan oleh Imam Nawawi, beliau mengutip satu makalah, satu ucapan yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini mengatakan tarkul amali min ajlin nas riyaun wal amalu min ajlin nas syirik. Waduh, repot. Jadi meninggalkan amal sebab nggak mau dilihat orang itu jatuhnya riya. Wal amalu min ajlin nas, beramal satu amal kebaikan kepengen lihat orang itu jatuhnya syirik. Ayo gimana itu? Yang mana tuh? Sholat paling depan di Al-Munawwarah pengen dilihat calon mertua. Itu syirik jatuhnya. Tapi kalau dia niatnya sholat di lantai 3 di samping toa nggak dilihat oleh orang. Gua pengen sholatnya di lantai 3 supaya nggak dilihat orang, supaya nggak dilihat orang. Itu jatuhnya riya. Iya kan serba salah. Makanya gimana? Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Maka ikhlas yang akan menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi ikhlas itu seperti kita buang air yang nggak perlu mencari kotoran kita kemana arahnya. Ada nggak di sini yang kalau buang air masih nyari-nyari? Nah itu ikhlas di situ. Jadi ini memang bab niat ini masuknya kepada ranah wa mahalluha fil qalbi. Maka nanti di dalam sholat
itu kan rukunnya cuma 3, qalbun wa qaulun wa fi'lun. Kalau yang qalbun ya cuma 1, itu niat itu sholli fardhu maghribi salah raka'atin mustaqbil qiblati ada makmun lillahi ta'ala. Dalam hati kita kuatkan cuma 1. Qauli 3, takbiratul ihram, suratul Fatihah sama tasyahud. Selebihnya fi'il, perbuatan. Maka orang yang menjelmakan kebaikannya dipraktekkan di dalam sholat, sholatnya bagus, maka nanti di luar sholatnya juga akan bagus. Kenapa? Karena ditata 3, hati, ucapan, dan perbuatan. Maka dari itu, dari niat ini kita gak usah lagi merasa merasa kecil hati, kira-kira amal kita terima atau tidak. Itu urusan lain. Jadi kita mau berangkat ngaji pakai sarung, pakai jalabiyah, gamis putih, peci putih atau imamah segala macam. Dilihat orang, kata orang yang di depan, kayak dia alam, bodoh amat. Ya, jadi udah gak usah lagi terganggu dengan cacian orang, dan juga gak usah lagi merasa tinggi hati atau besar kepala. Kalau besar kepala khawatir helm gak muat. Saya khawatir kalau kita masih terjerumus kepada tadi, kita tuh kalau dicaci maki, kita gak bisa tidur. Padahal orang yang masih amatiran adalah orang yang masih kepikiran atas caci makian orang, dan juga masih nyengir atas pujian orang. Kita kalau dipuji sama orang nih, lebih banyak nyengir atau mikir? Nyengir. Update status, alhamdulillah semua orang memuji saya, banyak followers yang like, subscribe, and comment. Iya kan? Semakin banyak seperti itu kita semakin nyengir gitu. Bukan semakin mikir. Harusnya banyak pujian, banyak racun yang senantiasa pada lisan orang. Pujian itu akan mengarah kepada kebobrokan hati dan perbuatan kita. Maka dengan hadis yang singkat ini, one day one hadis. Kalau tadi Ustadz Samin one day one surah, 1 hari 1 surat, maka mudah-mudahan saya pribadi untuk mengisi sampai nanti guru kita, putra kita bersedia, putra guru kita akan baca one day one hadis, 1 hari 1 hadis, supaya ada perbaikan amal dan juga motivasi diri kita. Kalau kita berangkat dari rumah, sekalipun modal semangat dengan kaki langkah yang baik, mudah-mudahan ini niat yang baik dan mencatat pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.